Pemirsa, manuskrip Arab Melayu sudah menjadi tradisi orang Bangka terdahulu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Durahim bin Tahir adalah seorang penyalin manuskrip Arab Melayu yang ada di Tanah Bangka, tepatnya di Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat. Dalam jejak Islami, kita telusuri sejarah dan sosok Durahim bin Tahir sebagai seorang penyalin manuskrip Arab Melayu. Pada masanya, tulisan Arab Melayu pernah menjadi media penyebaran informasi dan juga surat menyurat. Jauh sebelum budaya menulis Latin digaungkan. Proses penyebaran Islam di Tanah Bangka juga turut mempengaruhi tradisi penulisan Arab Melayu ini. Dan tidak sedikit kitab-kitab keagamaan yang ditulis menggunakan Arab Melayu. Proses penulisan Arab Melayu saat ini juga dilakukan oleh salah seorang pemerhati sejarah lokal dan manuskrip Arab Melayu asal Muntok, Pak Suryan. Melalui beliau, saya mencoba menyusuri jejak budaya penulisan Arab Melayu yang dilakukan oleh ulama Durahim bin Tahir dalam menyebarkan agama Islam. Jadi manuskrip Arab Melayu itu atau dalam bahasa lokal Bangka dikenal juga dengan Arab Gundul, meskipun kalau pemahaman Arab Gundul itu adalah Arab yang tidak bersakal, tapi kita masyarakat kampung mengenalnya dengan bahasa Arab Gundul. Dimaksud dengan Arab Melayu itu karena ada beberapa huruf hijaiyah atau huruf Arab yang kemudian dikasih tanda petunjuk untuk menunjukkan huruf-huruf yang tidak ada di dalam bahasa Arab. Misalnya huruf G. Huruf G itu dari huruf kaf yang dikasih titik entah di atas ataupun di bawah. Kalaupun kemudian huruf nya itu kan nggak ada di dalam bahasa Arab. Nah, untuk membuktikan bahwa itu adalah pelafalnya sebagai nya, maka huruf nun yang dikasih titik tiga. Titik tiganya boleh di atas ataupun boleh di bawah. Beberapa huruf pokoknya yang harus ditambahkan atau dikasih ciri khusus untuk menandakan tanda baca. Itu disebut Arab Melayu karena dia menggunakan huruf bahasa Arab tapi bahasanya Melayu. Arab Melayu sendiri fungsinya itu adalah kalau zaman dahulu sebelum dikenal dengan tulisan Latin, maka orang-orang tua kalau belajar tuh mesti pakai bahasa Arab Melayu atau bahasa Arab Gundul tadi. Sehari-hari baik yang berkirim surat, terlebih lagi kalau belajar masalah agama itu harus menggunakan Arab Melayu. Dan tradisi orang Bangka khususnya sebelum kedatangan orang Belanda, sebelum mengenal tulisan Latin ya pakai Arab Melayu itu. Jadi maupun apapun pokoknya mau berkirim surat atau misalnya orang tua dahulu menuliskan akta kelahiran karena kami dulu kan belum ada pencatatan, ditulislah misalnya pakai dengan Arab Melayu tersebut. Keterkaitan Durahim bin Tahir ini dalam menulis ataupun menyalin atau berkaitan dengan manuskrip Arab Melayu ini karena memang beliau dahulu kerja di tambang timah yaitu di Bendul. Bendul itu wilayah Kecamatan Mentok kalau dulunya, dan kebetulan tidak semua daerah pada zaman dahulu ada penerangan. Nah di Bendul itu karena punya timah tadi dia ada penerangan atau pencahayaan listrik, sehingga untuk memudahkan bagi Durahim bin Tahir sendiri untuk menyalin, belajar dan menuliskan kitab-kitab yang ada yang diwariskan oleh keturunannya daripada Haji Sulaiman tadi, kemudian disalin ulang. Ada beberapa buah salinan disalin oleh beliau karena memang ada pencahayaan listrik. Makanya dia dulu tinggalnya juga di Bendul itu, di perumahan tambang timah waktu zaman itu. Untuk Arab Melayu sendiri sampai saat ini kalau ditanya misalnya masih banyak mayoritas yang menjalankan atau melakukan tradisi tersebut mungkin sedikit, tapi kalau misalnya disebut ada ya masih ada. Termasuk saya sendiri mencoba untuk melanjutkan tradisi itu, meskipun dengan tertatih-tatih ya kita berusaha lah untuk mentradisikan atau melestarikan tradisi orang-orang dahulu. Menurut pemantauan saya sendiri, kalau untuk
penulisan Arab Melayu itu sendiri kalau di pesantren masih ada, khususnya kalaupun di Bangka itu masih ada, cuman memang tidak seketat zaman dulu atau tidak sebanyak dahulu, hanya sekedar pengenalan saja. Nah, selebihnya atau tidak. Tapi kalau untuk pembacaan khutbah Jumat dan lain sebagainya di kampung-kampung itu masih banyak yang menggunakan khutbahnya pakai tulisan Arab Melayu meskipun sudah versi cetak. Tuh. Kitab-kitab yang pernah disalin atau ditulis ulang oleh Durahim bin Tahir ini, yang pertama berdasarkan pengamatan dan pemantauan saya dan saya wawancara kepada keluarga, bahwa yang pertama itu adalah tentang rahasia hakikat sembahyang. Di sana membahas tentang 3 martabat daripada 7 martabat yang berkaitan dengan ketauhidan, dan kemudian dimasukkan tentang sembahyang ataupun sholat. Nah, kemudian selain itu juga ada tentang sholawat yang disebut di dalam isinya itu sholawat Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Itu bukan orang Indonesia tapi ada di luar sana. Tapi kalau misalnya melihat cerita dan riwayatnya itu luar biasa, dia adalah seorang raja. Nah, selain itu juga ada doa qadah. Kemudian juga disebutkan di dalam itu ada doa yang diperoleh dari anak orang Arab yang datang ke Mentok. Artinya ini menceritakan bahwa ini beradanya itu di Bangka, khususnya wilayah Kabupaten Bangka Barat. Tidak banyak yang kembali menyalin kitab Arab Melayu di tanah Bangka. Bersama Pak Suryan, saya mencoba melakukan penyalinan salah satu manuskrip yang dahulu ditulis oleh Durahim bin Tahir. Hal utama yang harus diperhatikan dalam penulisan manuskrip Arab Melayu adalah pengenalan huruf-huruf Arab atau hijaiyah, dan tentunya kemampuan membaca Al-Quran. Ya pemirsa, ternyata manuskrip Arab Melayu ini sudah menjadi tradisi orang Bangka terdahulu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Dan sampai sekarang manuskrip Arab Melayu ini masih dilestarikan oleh orang-orang yang ada di Kecamatan Simpang Teritip. Dan tadi juga saya sudah telah belajar membaca yang diajarkan oleh Bapak Suryan dan juga belajar menulis manuskrip Arab Melayu ini. Ya, Bapak, kita lanjutkan untuk belajar menulis.